Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darso Arif Bakwama di sini di Toiba TV di hari Senin tanggal 24 Februari 2025. Beberapa hari menjelang puasa Ramadan. Saudara-saudara, perusahaan Yusuf Mansur yang bernama PT Veritra Sentosa International atau VSI yang menaungi Paytrade MLM yang kantor pusatnya itu di Bandung, walaupun sudah mati, karyawannya sudah nggak ada, bahkan kantornya juga sudah dijual, tapi masih saja membuat berita. Berita itu di-share atau dibagikan oleh bisnis.com, sebuah berita ekonomi yang cukup dipercaya di tanah air. Pada hari Kamis tanggal 20 Februari yang baru lalu, bisnis.com menurunkan sebuah judul berita, pemegang saham umumkan Paytrade rintisan Yusuf Mansur dijual. Saya membaca judul ini adalah berita yang sangat lucu, sangat menggelikan. Kenapa? Karena walaupun perusahaan itu, Paytrade itu sudah mati, kantornya itu juga sudah berpindah tangan ke pihak yang lain, karyawannya sudah memperkarakan Yusuf Mansur juga karena hak-haknya tidak dibayar, tetapi masih berani membuat pengumuman bahwa mereka menjual saham Paytrade 100%. Di situ ditulis begini, pemegang saham PT Veritra Sentosa International yang dirintis oleh Yusuf Mansur mengumumkan bersiap mengalihkan kepemilikan 100%. Jadi mereka mau mengalihkan perusahaan itu dengan menjual 100% sahamnya. PT Veritra Sentosa International akan melakukan pelepasan 100% saham dalam perseroan atau akuisisi. Tulis perusahaan dalam pengumuman bertanggal 18 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Direktur Norman Sugianto. Saudara-saudara, situ dijelaskan bahwa lewat direkturnya Norman Sugianto mau melepaskan semua saham Paytrade, dan siapa yang mau membeli maka perusahaan itu dialihkan 100% kepada pemegang saham baru. Disebutkan dengan pengalihan ini maka pengendalian Paytrade akan beralih kepada investor baru. Siapa investor baru? Ya, yang mau membeli saham Paytrade 100%. Bisnis.com mengkonfirmasi aksi penjualan ini kepada Norman Sugianto selaku direksi dan Yusuf Mansur sebagai pemilik. Meski demikian, hingga berita ini dirilis, pesan yang disampaikan belum direspon. Jadi sudah 2 hari setelah pengumuman itu dikeluarkan oleh Norman Sugianto, pihak bisnis.com mengkonfirmasi kepada Norman dan kepada Yusuf Mansur, tapi mereka tak kunjung memberikan konfirmasi. Saudara-saudara, saya dalam pandangan pribadi menilai bahwa penjualan saham Paytrade ini adalah sebuah penjualan pepesan kosong. Bagaimana tidak, perusahaan itu sudah tidak punya apa-apa lagi. Ada 2 unit kantornya di Bandung. Yang pertama itu sudah beralih ke pemilikan. Yang kedua, ruko yang kedua atau kantor yang kedua yang juga tak jauh dari situ, itu sudah diagungkan kepada sebuah bank pemerintah di Bandung dan juga menunggak pajak yang begitu banyak. Di situ tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Saudara-saudara, mungkin saja Paytrade itu memindahkan kantornya. Wallahu a'lam. Tapi jika Pengadilan Negeri Kota Bandung menemukan aset-aset Paytrade yang tersisa, maka akan disita untuk dibayarkan kepada karyawan mereka, karyawan Paytrade yang memang sudah menggugat di Pengadilan Negeri Kota Bandung. Saudara-saudara, Norman Sugianto, orang yang mengaku sebagai direktur yang menandatangani pengumuman itu, saya kemudian bertanya kepada seorang bapak yang pernah aktif, yang pernah menjadi orang penting dalam Paytrade, yakni Pak AN. Pak AN ini tinggalnya di Bandung. Pak AN ini adalah orang yang mengaku kepada saya bahwa dia masih punya tagihan kepada pihak Paytrade dalam banyak hal, baik Masjid Al-Mansur yang ada di sekitar lingkungan kantor Paytrade maupun ruko tempat Paytrade berkantor. Saya bertanya kepada Pak AN, kenalkah atau tidak Bapak dengan Norman Sugianto?
Pak AN mengatakan bahwa dia sangat mengenalnya, tapi dia baru tahu bahwa Norman itu adalah direktur dari Paytren sekarang. Pak AN kemudian mengirimkan foto Norman Sugianto yang dia kenal kepada saya. Sayang saya tidak mungkin mempublishnya di sini. Saya kemudian bertanya kepada Pak Zeni Mustafa, lawyer yang menjadi penasihat hukum karyawan Paytren yang memperkarakan Paytren dan Yusuf Mansur di Pengadilan Negeri Kota Bandung tentang Norman Sugianto. Apakah dia adalah direktur dari Paytren yang menandatangani berkas-berkas untuk berperkara di Pengadilan Negeri Kota Bandung? Zeni Mustafa mengatakan tidak. Berarti bisa disimpulkan bahwa Norman Sugianto ini adalah direktur Paytren yang diangkat oleh Yusuf Mansur paling belakangan atau paling terakhir. Saya bertanya kepada Pak N, di mana saya bisa bertemu dengan Norman Sugianto untuk mengkonfirmasi berita ini. Pak AN kemudian menyebutkan sebuah alamat di Depok. Saya kemudian menelusur lewat penelusuran saya di Google, saya menemukan alamat PT Veritra Sentosa Internasional atau VSI di Depok. Sebuah alamat yang di situ tertulis PT VSI berkantor di Gedung Wisata Hati Center. Sangat berhubungan sekali antara VSI atau Paytren dengan Wisata Hati, karena kedua produk inilah trademarknya Yusuf Mansur. Hari Ahad tanggal 23 Februari atau baru saja kemarin, saya mendatangi alamat yang diberikan oleh Pak AN dan alamat yang tertera di Google. Di situ saya menemukan sebuah deretan ruko dan nomor yang disebutkan dalam penelusuran saya itu ternyata bukan kantor Wisata Hati dan juga bukan kantor VSI. Itu adalah sebuah perusahaan laundry. Ada sebuah perusahaan yang cukup mencolong di situ, yakni sebuah perusahaan biro travel umroh dan haji. Saya bertanya kepada orang-orang yang berada di ruko-ruko situ, mereka tidak pernah mendengar dan melihat perusahaan yang bernama PT VSI Paytren, juga mereka tidak pernah tahu soal Wisata Hati di situ. Saudara-saudara, jadi kalau saudara-saudara mau tertarik dengan pengumuman ini, tertarik dengan saham Paytren, silakan saja mencari tahunya sendiri dan bisa menghubungi Pak Norman Sugianto untuk membeli saham. Tapi saya punya pandangan bahwa itu adalah sebuah pepesan kosong saja. Soal jual menjual saham perusahaan, ini bukan pertama kali pihak Yusuf Mansur perusahaannya itu menjual saham yang sesungguhnya sudah tidak ada isinya. Tahun 2022 lalu, tepatnya pada bulan Maret tahun 2022, itu Paytren Asset Management, sebuah perusahaan lain lagi, yakni perusahaan manajer investasi, itu juga pernah menjual sahamnya 100%. Paytren ini mengumumkan, Paytren Asset Management ini mengumumkan bahwa mereka punya rencana menjual 100% sahamnya kepada investor baru. Sama seperti pengumuman yang dibuat oleh Paytren Veritra Sentosa Internasional ini. Apa yang terjadi saudara-saudara 2 tahun setelah pengumuman itu dikeluarkan, yakni pada bulan Mei tahun 2024, Otoritas Jasa Keuangan kemudian menutup secara permanen PT Paytren Asset Management punya Yusuf Mansur ini, karena banyak ketidakjujuran di situ. Saudara-saudara, Paytren yang sudah tidak punya apa-apa tapi masih mau menjual sahamnya ini, mau mengalihkan kepemilikannya ini, teringat saya pada bulan Februari 2017, Yusuf Mansur berceramah. Dia mengatakan dalam ceramahnya bahwa dia diundang oleh sekelompok pengusaha ke Amerika Serikat. Di sana kelompok pengusaha itu menawarkan kepada Yusuf Mansur bahwa mereka berminat mau membeli Paytrennya Yusuf Mansur itu. Di situ Yusuf Mansur menyebutkan bahwa pengusaha Amerika itu menawarkan dengan angka 10 juta US dollar. Itu artinya kalau dikonversi ke rupiah saat ini, harganya jumlahnya atau nilainya tak kurang dari 160 miliar. Saudara-saudara, pada tahun 2022, sekitar bulan April atau Maret itu, Yusuf Mansur
menarik perhatian masyarakat Indonesia dengan video dia, mana uangnya. Dia di situ mencak-mencak dengan suara yang sangat lantang bahwa untuk menghidupkan kembali Patriot dia butuh uang 1 triliun. Video itu kemudian menjadi bahan olok-olok masyarakat Indonesia dan khususnya masyarakat netizen. Wirda Mansur itu kemudian menanggapi video bapaknya itu dengan mengatakan bahwa sebenarnya Patriot itu sudah ditawar orang sebesar 4 triliun rupiah. Adalah bodoh Yusuf Mansur yang hari ini dia memelas ke sana kemari menjual saham Patriot, sedangkan sudah pernah ditawar 4 triliun oleh orang tapi dia tidak menjualnya. Suatu pernyataan yang sangat bodoh. Jadi saudara-saudara, bisa dipastikan bahwa pernyataan Yusuf Mansur bahwa dia ditawari oleh pengusaha Amerika untuk membeli Patriot sebesar 10 juta US dollar itu adalah sebuah kebohongan. Dan kemudian oleh Wirda Mansur ditanggapi bahwa sebenarnya bapaknya Patriot itu sudah ditawari orang seharga 4 triliun. Yusuf Mansur membuat pernyataan bohong, kemudian oleh Wirda ditanggapi dengan kebohongan pula. Bohong dikali bohong, bohong di atas bohong. Begitu pula Wirda membuat kebohongan, kemudian Yusuf Mansur memberikan tanggapan dengan pembelaan yang juga dengan kebohongan. Kebohongan dibela oleh kebohongan. Jadi bohong di atas kebohongan. Begitulah Wirda Mansur dan bapaknya Yusuf Mansur. Begitulah Yusuf Mansur dan anaknya Wirda Mansur. Kebohongan ditanggapi dengan kebohongan pula. Saudara-saudara, kelucuan-kelucuan Patriot ini akan saya rilis 2 video itu di video berikut ini. Semoga saja video saya ini bermanfaat. Jadi video pertama saya akan memperlihatkan bagaimana Yusuf Mansur berbohong soal harga Patriot yang ditawar oleh pengusaha Amerika. Yang berikut saya ambil video dari Kompas yang menanggapi soal Yusuf Mansur membutuhkan banyak uang untuk menyelamatkan Patriot dan Wirda Mansur berbohong soal Patriot sudah ditawar orang sebesar 4 triliun. Saudara-saudara, mudah-mudahan video saya ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga saja kita semua adalah orang-orang yang tidak termakan dengan rayuan dan kebohongan-kebohongan baik dari Yusuf Mansur maupun anaknya Wirda Mansur, sehingga harta kita dan akidah kita terselamatkan. Dari saya cukup sekian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga tidak menyangka diri saya kemudian diundang ke Silicon Valley, Amerika Serikat, untuk proses tawar-menawar perusahaan kami dibeli oleh salah satu perusahaan di Amerika. Mereka bukan sedang berhadapan dengan pebisnis, tapi ketika saya berangkat ke sana dan dialog dengan mereka, bicara tentang harga, saya seperti memandang mereka sedang berbicara dengan penghafal Quran. Ketika kemudian mereka 2 kali datang ke Indonesia untuk membeli perusahaan kami Patriot, dan saya dengar mereka dari mulut mereka sendiri, mereka menawar 10 juta dolar. Kita perusahaan Patriot, perusahaan payment gateway. Jadi saudara kalau mau beli pulsa, beli listrik, bayar-bayar ini dan itu, kita bayar pakai Patriot. Mudah-mudahan nanti pembayaran UNS bisa pakai Patriot. Nah, karena mereka pengen masuk ke industri ini, ya, ada Kasyong namanya di Hong Kong. Dia menjadi besar dan punya kemudian bank yang besar sekali, kemudian menjelajah ke berbagai negara, bahkan benua, karena awalnya dia main di perusahaan payment, di perusahaan manajemen pembayaran, lalu lintas transaksi. Mereka bilang, saya minat dengan perusahaan Anda, kita pengen masuk ke Indonesia lewat perusahaan Anda. Evaluasinya saya dengar dari mereka 10 juta dolar. Kita butuh dana 20 miliar saudara-saudara semua. Dari mana duitnya? Sahabat Kompas.com, putri sulung Ustaz Yusuf Mansur, yakni Wirda Mansur, akhirnya angkat bicara merespons kabar viralnya video ayahnya beberapa waktu lalu. Dalam unggahan Instagram Story, ia menjelaskan bahwa video ayahnya yang ramai di media sosial itu merupakan video yang diambil di acara internal Patriot.
Menurutnya video tersebut berdurasi panjang, tetapi yang beredar hanyalah potongan singkatnya. Ia menjelaskan bahwa saat itu ayahnya sedang memperjuangkan perusahaannya tanpa minta-minta dan berusaha memberikan motivasi ke karyawannya untuk bisa membesarkan Paytrend. Dalam video yang beredar, terlihat Yusuf Mansur menyebut membutuhkan dana sekitar 1 triliun rupiah dan hal tersebut dibenarkan oleh Wirda Mansur. Bahkan Wirda juga mengatakan sempat ada investor Paytrend yang menawar untuk membeli saham Paytrend sebesar 4 triliun rupiah.